إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang dari Batam Center. Pertanyaannya, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang sabar ada tangan dicampur dengan ada manusianya orangnya. Nah, soalnya pengalaman saya ini Ustadz ya. Gimana caranya atau kiatnya untuk menahan sabar itu minimal mendekati seperti Rasulullah gitu, maksudnya untuk sabarnya gitu, untuk kiat-kiatnya gitu, gimana Ustaz? Ada orang yang menyakiti gitu. Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Jadi sabar yang kedua dari poin yang ketiga yang manusia punya andil di dalamnya. Ini sulit orang bisa bersabar. Karena apa? Sifat manusia ingin balas dendam atau tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabarlah kalian seperti sabarnya ulul azm. Ulul azmi yang punya kesabaran yang ekstra, para ikhwan. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya 1000 kurang 50 tahun. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi minar rusul. Nah, bagaimana kiat kita agar sabar seperti mereka tersebut? Ketika ada musibah datang kepada kita yang ada unsur kesengajaan dari orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada beberapa poin sebenarnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan di waktu yang lain. Di sana kita akan bahas ya hal-hal yang membantu kita untuk bersabar. Di antaranya apa? Ketika datang musibah seperti itu baginya, dia harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakul liyukhti'aka." Ketahuilah, apa yang akan menimpa kita dengan takdir Allah tidak mungkin akan melenceng. "Wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka." Dan apa yang tidak menimpamu tidak mungkin akan mengenai dirimu. Maka di sini pentingnya masyhadul imanu bil qada'i wal qadar. Pentingnya seorang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada takdir, para jamaah, hidupnya tenang. Tenang. Tidak ada yang perlu dipusingkan. Dia hanya berpikir bagaimana bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka masyhad, menyaksikan takdir Allah Azza wa Jalla dalam hal seperti ini, inilah yang paling utama. Maka Allah katakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dengan beriman kepada takdir ini, kita tidak merasa putus asa. Kita tidak merasa kecewa terhadap sesuatu yang kita harapkan terjadi ternyata tidak terjadi, dan tidak merasa bangga dengan yang kita harapkan terjadi ternyata terjadi. Karena banyak manusia ini seperti itu. Ketika mendapat nikmat, wah, ini saya, aku. Tapi kalau mendapat musibah, sudah takdir Allah katanya. Tapi tadi waktu senang bukan mengatakan takdir Allah. Lihat sikapnya Nabi Allah Sulaiman
Apa kata beliau ketika diberikan kerajaan oleh Allah? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia Allah. Allah uji aku dengan karunia ini, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi hal yang terbesar adalah bagaimana ya di sini kita hadirkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yursilu 'alaikum hafazah. Allah kirim bagi kita malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kata Ibnu Abbas, idza jaa qadarullah, kalau tiba takdir Allah kita akan kena, malaikat penjaga ini minggir. Misalkan orang mau jotos kita, kalau takdirnya nggak kena, malaikat yang tukang jaga. Jadi tidak perlu pakai tangkal-tangkal. Ini mau ngalahin malaikat itu. Jadi malaikat sudah ada menjaga kiri, depan dan belakang kita. Kalau tiba takdir kita kena, malaikatnya minggir, barulah kita akan kena, ikhwan. Subhanallah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tidak maksiat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa wallahu ta'ala alam. Naam.